so much motherfucking design on right now. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang memiliki arti al-masyukut, kesulitan atau kesusahan, dan at-taqut, kesanggupan dan kemampuan. Pengertian ijtihad juga dapat dilihat secara etimologi, yaitu pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah, syarah, dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang makruh agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Abu Sahra memberi pengertian ijtihad dengan bats faqih husha fi istibah al-ahkam al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya upaya seorang ahli fikih dengan kemampuan dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil. Imam Al-Mahdi menjelaskan bagaimana pengertian ijtihad, yaitu mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syarah yang bersifat dhani sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Sedangkan menurut mayoritas ulama usul fikih menjelaskan pengertian ijtihad sebagai pencurahan segenap kesanggupan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dhani terhadap hukum syariah. Dasar dari ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad al-ruju' atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Fungsi ijtihad al-ihyah, kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Macam-macam ijtihad. Berikut ini jenis atau macam-macam ijtihad. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan, manfaat, sebat dan bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Maslahah mursalahah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Sudus syariah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Istisab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Uruf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syarah yang mengharuskannya. Contoh ijtihad. Contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah. Jawaban dari pertanyaan tersebut termuat secara terperinci di dalam Al-Quran atau hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melanjutkan berijtihad dengan menetapkan bahwasanya cukai yang dibayar oleh pedagang adalah dengan disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Pengertian ijma. Ijma secara bahasa memiliki definisi sebagai
mengumpulkan perkara, kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas suatu hukum syara. Adapun ahli usul fikih menyatakan pengertian ijma adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ijma merupakan sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Menurut Imam Al-Subki, ijma didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syarah. Jenis-jenis ijma. Ijma terbagi menjadi dua jenis, yaitu ijma al-sari. Ijma al-sari atau ijma sari merupakan ijma di mana para ahli ijtihad atau ulama masing-masing mengeluarkan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis mengenai persetujuannya atas pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad lainnya. Ijma al-sukuti. Jenis kedua adalah ijma al-sukuti, yakni ijma yang terjadi ketika para ulama memutuskan untuk diam, di mana diamnya para ulama atau ahli ijtihad ini adalah karena setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli ijtihad lainnya. Contoh ijma. Contoh dari ijma sendiri adalah sebagai berikut. Diadakannya azan dan istiqomah 2 kali di sholat Jumat dan dimulai diterapkan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan.